Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saatnya satukan suara, pemilu akan diselenggarakan kembali. Ayo pilih seseorang yang berpengalaman, bahkan punya jiwa yang hebat. Hanya kaulah yang mampu merubah segalanya untuk masa depan. Berjuang ikhlas untuk kesejahteraan kita semua. Saatnya satukan suara, pemilu akan diselenggarakan kembali. Ayo pilih seseorang yang berpengalaman, bahkan punya jiwa yang hebat. Hanya kaulah yang mampu merubah segalanya untuk masa depan. Berjuang ikhlas untuk kesejahteraan kita semua. Berjuang ikhlas untuk kesejahteraan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Samadani dalam acara Berendo. Pemirsa, pemilu merupakan bukti implementasi adanya demokrasi di Indonesia. Salah satu pihak yang berpengaruh dalam sistem pemilu adalah media, yang mana para kandidat tentu berlomba-lomba mempromosikan dirinya sesuai dengan visi misinya dengan harapan menarik persepsi positif dari publik. Pemirsa, tema kita hari ini yaitu netralitas media jelang pemilu. Sudah hadir bersama saya di sore hari ini, yaitu dari Komisioner KPID Provinsi Bengkulu, Ibu Fonika Thoyib. Selamat sore, Ibu. Gimana kabarnya, Bu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sepertinya mukanya sudah tidak asing lagi ya. Oke, tadi juga bersama saya di sore hari ini Bapak Elfahmi Lubis selaku akademisi. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, pemirsa, tema kita sangat menarik ya pada sore hari ini, netralitas media jelang pemilu. Pemirsa di rumah bisa juga berinteraksi bersama kita, bisa di 0736 21541. Kami ulangi 0736 21541. Nah, terkait dengan tema kita netralitas media jelang pemilu. Sebenarnya menjelang pemilu 2024 ini dari KPID sendiri adakah strategi untuk menjaga media agar tetap netral yang menjelang pemilu ini, Ibu? Ya, makasih. Jadi bicara soal pemilu ini kan bicara soal negara ya. Artinya kita semua termasuk kita yang hadir di TVRI juga saya kira bagian dari yang gegap gempita ya. Kami menyambut pesta demokrasi 5 tahunan yang besok akan kita lewati secara bersama. Sebagai pemilih kita akan menggunakan hak pilih kita, sebagai kontestan pemilu tentu sudah bersiap untuk kalau bahasanya menarik simpati, harusnya memberikan, meyakinkan ya para pemilih untuk bisa dipilih. Nah, berkaitan dengan itu tentu bahwa fungsi media sebagaimana amanat Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yaitu to educate, to information, dan tentu infotain gitu kan ya. Artinya kan memberikan edukasi, kemudian informasi serta hiburan yang sehat buat masyarakat. Nah, dalam proses pemilu tentu kan selain penyelenggara pemilu, ada KPU, ada Bawaslu, lalu kemudian ada peserta pemilu, tetapi di situ keempat kayaknya ada media gitu, Bang. Nah, artinya ada media ini kan dia harus menjalankan 3 fungsi sebagaimana amanat undang-undang. Selain dia fungsi lembaga penyiaran itu kan selain
penyiaran selain melakukan 3 fungsi tadi, tapi juga selain fungsi budaya dan ekonomi gitu ya. Ada juga fungsi kontrol sosialnya ya. Kontrol dan perekat sosial. Nah, dalam hal ini tentu secara menyeluruh misalnya harapan masyarakat bahwa mereka akan menerima informasi yang berimbang, artinya informasi yang sehat juga. Jadi tidak hanya berimbang, tapi juga kontennya juga harus sehat yang hadir melalui media. Nah, salah satu yang menjadi pekerjaan KPID tentu di media penyiaran televisi dan radio. Nah, dalam rangka menyambut 14 Februari 2024 hari pencoblosan, tentu tahapan sudah dimulai, peserta pemilu sudah proses pendaftarannya sudah selesai. Nah, kita dalam menyambut ini tentu melakukan beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPID. Misalnya kita menyiapkan bagaimana secara teknis kita punya alat pemantau yang memadai. Nah, KPID Bengkulu itu juga ada alat perekam selain memang punya 13 tim pemantau. Nah, 13 tim pemantau ini juga misalnya beberapa minggu yang lalu kita sudah bekali dengan sekolah P3 SPS menguatkan aturan-aturan yang ada di Undang-Undang Pemilu dan peraturan KPI tentang pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Itu berkolaborasi dengan Bawaslu. Nah, bagaimana artinya kita sebagai 2 lembaga ini bersama-sama sebagai lembaga pengawas pemilu. Bedanya kalau Bawaslu itu di pesertanya, kalau kita di konten pemberitaan dan iklan melalui lembaga penyiaran. Nah, itu kita lakukan, lalu kemudian kita berkolaborasi. Selain itu tentu kita juga sudah melakukan sekolah P3 SPS kepada lembaga penyiaran yang ada di Bengkulu. Dalam rangka apa? Dalam upaya adalah mengingatkan, melakukan pembinaan kepada teman-teman lembaga penyiaran untuk menjalankan fungsinya dalam rangka pemberitaan dan nanti ada tahapan menayangkan iklan kampanye pemilu ini sesuai dengan porsi yang cukup di masing-masing peserta pemilu. Nah, porsinya itu tidak hanya kalau KPID itu tidak hanya misalnya 2 calon itu misalnya hari sehari ini diberitakan sama, tapi kontennya juga harus misalnya kalau ini kontennya positif, yang ini juga harus positif. Durasinya pun Bang, kadang-kadang kita cek misalnya. Nah, ini seperti apa sih persiapan ini? Kita tentu selalu menguatkan pemantau kita untuk artinya lebih konsentrasi. Nah, sekarang didukung oleh kalau besok itu tentu penguatan kita di lembaga penyiaran televisi lokal, kita sudah punya alat rekam juga itu mendukung supaya artinya melihat persis bahwa kita bisa memastikan lembaga penyiaran yang ada di Bengkulu itu memang menjaga netralitas. Nah, hal ini juga sudah kita sampaikan. Meskipun nanti juga akan ada rapat-rapat koordinasi dengan para pemilik media. Nah, besok ini 6 Juni insya Allah kita akan ketemu ke seluruh pemilik media radio dan televisi di Bengkulu. Salah satu muatannya itu adalah persiapan untuk pemberitaan dan iklan kampanye di iklan pemberitaan dan iklan pemilu di TV dan radio. Nah, itu jadi saya kira strategi yang dilakukan KPID selain memang secara kita sudah punya aturan sendiri-sendiri karena kalau di lembaga penyiaran itu ada Undang-Undang Penyiaran dan P3 SPS, kemudian nanti akan ada gugus tugas yang dibangun turunan dari gugus tugas dari KPI dan Bawaslu, KPU dan KPU RI, Bawaslu RI dan Dewan Pers. Nanti di daerah itu akan ada antara KPID, KPU provinsi, Bawaslu provinsi dan PWI, dia diwakili karena Dewan Pers nggak ada di provinsi. Ini akan gugus tugas ini adalah juga akan mengatur hal-hal yang menjadi guidance kita bekerja untuk tambahan melakukan pengawasan dalam menjelang. Oke, kalau dari sisi akademisi sendiri melihat netralitas media menjelang pemilu 2024 ini seperti apa? Oke, terima kasih. Jadi yang pertama media itu kan memiliki posisi yang sangat strategis dalam mempengaruhi opini publik. Oleh sebab itu siapa yang menguasai media
di dalam politik itu, maka hampir dipastikan dia akan memenangi kontestasi. Artinya begitu luar biasanya peran media itu di dalam upaya di dalam pertarungan kontestasi politik. Nah, tapi kan media ini kan tidak bisa sebebas-bebasnya, dia tunduk pada regulasi yang mengaturnya. Dan kita punya sejarah yang tidak elok lah soal netralitas media di dalam pemilu. Kita pernah dalam sejarah Pilpres 2014-2019 bagaimana masyarakat kita itu terbelah menjadi dua kubu, kubu pendukung A dan kubu pendukung Presiden B. Dan itu tidak hanya dalam konteks politik terjadi perpecahan itu, tetapi perpecahan itu sampai ke level akar rumput. Dan sampai hari ini residu dari pertentangan dua kubu itu masih muncul istilah cebong, misalnya kadrun dan lain sebagainya. Itu adalah residu dari Pilpres kemarin. Dan itu semua adalah diproduksi oleh media. Nah, kalau media-media mainstream yang resmi seperti radio, televisi, saya tidak terlalu risau lah ya, karena memang regulasinya jelas, KPID yang punya domain, Komisi Penyiaran kan berdasarkan mandat undang-undang punya kewenangan untuk melakukan pengawasan dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi persoalan ini sekarang adalah media sosial, dan media sosial ini sendiri sangat liar sekali. Belum ada regulasinya sekarang yang mengatur media sosial itu. Dan dalam setiap pemilu ke pemilu, media sosial ini luar biasa sekali. Penyebaran hoax, politik identitas, dan lain sebagainya itu luar biasa dari media sosial. Nah, kalau yang tadi, yang seperti yang disampaikan Mbak Pon tadi, kalau untuk media mainstream rasanya kalaupun ada sedikit keluar jalur, itu lebih mudah untuk dilakukan pengawasannya, karena regulasinya jelas, lembaga yang mengawasinya ada. Tapi kalau untuk yang media sosial ini, karena sekarang itu orang sudah beralih dari media mainstream ke media sosial, apalagi dalam proses-proses pemilu orang lebih banyak menggunakan media sosial untuk sosialisasi, kampanye dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi PR penting kita menghadapi pemilu 2024 ini adalah bagaimana kita bisa mengamankan media sosial ini. Soalnya kita punya sejarah itu, Mbak, ya, masyarakat kita terbelah dan sampai hari ini residunya itu masih sangat terasa sekali. Nah, itu mungkin terkait soal bagaimana posisi media di dalam pemilu. Lalu yang berikutnya, media itu kan korporasi, Mbak. Produknya yang itu jurnalistik, tapi kan mereka itu kan berada di bekerja di sebuah korporasi pers atau perusahaan pers, dan itu bicara soal bisnis. Saya ini orang media juga dulu, saya pernah jadi wartawan, pernah jadi redaktur. Bagaimana tekanan dari korporasi itu di dalam mengintervensi kerja-kerja jurnalistik wartawan di pers. Oke, kita mungkin bisa mengungkapkan sesuatu yang benar, tetapi kan mengganggu kepentingan bisnis media, nggak muncul berita kita. Dan hari ini, apalagi karena media mainstream seperti koran, TV, terus terang saja, karena mulai ditinggalkan dengan menguatnya media sosial, itu kan kondisi ekonominya kan, bisnis mereka kan dalam kondisi yang mengalami degradasi lah. Oleh sebab itu, kalau kita lihat sekarang itu lebih banyak muatan bisnisnya daripada muatan jurnalistiknya. Nah, oleh sebab itu pemilu 2024 itu kan sebenarnya pasar bagi media-media ini, kena iklan pasti banyak ya, program-program sosialisasi luar biasa, dan uangnya itu yang digelontorkan itu bukan lagi ratusan miliar tapi triliunan untuk media. Dan masing-masing media ini kan punya kepentingan bisnis yang luar biasa. Kita lihat aja misalnya bagaimana media di Indonesia ini kan pemiliknya kan adalah pimpinan partai politik, Pak. Lihatlah media-media besar yang mempengaruhi publik saat ini, media nasional itu kan semuanya kan pemiliknya kan adalah pemegang sahamnya adalah para pimpinan partai politik. Jadi harapan kita untuk media itu betul-betul netral itu rasanya sulit, tapi kita tidak boleh putus asa. Kita tetap berharap dengan regulasi yang ada, dengan keberadaan KPI yang ada, PWI, Dewan Pers dan lain sebagainya, setidaknya bisa meminimalisir lah konten-konten media yang
bisa membuat ya konflik di masyarakat, hoak, politik identitas dan lain sebagainya. Dan juga mungkin kalau dari segi promosi mungkin bersikap adil ya, tidak hanya mungkin paslon dari sini saja, tetapi juga dari seluruh calon yang mengusungkan seperti itu. Betul. Oke, kita jeda dulu. Betul. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu netralitas media jelang pemilu. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.